Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Seperti kata pepatah, mereka yang mendapatkan jalan menolong lebih banyak. Mereka yang tersesat membantu sedikit. Sekarang setelah keputusan tertinggi di daratan, saya dapat melihat pesona pribadi Suyang, sang pemimpin. Gelombang dukungan yang kuat telah muncul satu demi satu, dan hampir semua tim datang secara spontan. Pengaruh dan kemuliaan seperti itu saja telah mengejutkan setiap prajurit Union di tempat kejadian. Pangeran Sakura yang dulu belum dewasa sekarang telah tumbuh menjadi Raja Sakura yang lengkap. Suyang dan yang lainnya semua tersentuh oleh ketekunan di wajahnya. Dewa Es dan Salju yang perkasa bergerak ke satu sisi dan mengirim 200.000 pasukan penuh, hampir seolah-olah mereka telah keluar. Bahkan Suyang tidak menyangka bahwa Pangeran Ying ini terlalu banyak membantu dirinya sendiri. Dinasti Dewa Es dan Salju membutuhkan latar belakangnya sendiri sebagai penunjang untuk pertempuran ini membayar investasi pasukan yang begitu besar. Konon dari sudut pandang seorang raja, Sakura ini sedikit di luar kebiasaan. Tetapi setelah beberapa saat, ketika semua orang bertemu, mereka menyadari bahwa ratu yang selama ini tidak terpisahkan dari Pangeran Sakura tidak terlihat dimanapun. Kemudian semua orang menyadari bahwa Sakura tidak hanya di sini untuk membantu Suyang, tetapi lebih untuk dirinya sendiri. Ternyata wanita yang rela memberikan segalanya untuk Pangeran Sakura terbunuh kurang dari sebulan setelah dia menjadi Ratu Penobatan. Awalnya, gadis itu tidak akan mati, tetapi karena dia memberi Sakura Dewa Yudu, untuk lebih memperkuat kekuatan kerajaannya, dia akhirnya kehilangan nyawanya. Dan hutang darah inilah yang menjadi akar penyebab munculnya Ying. Awalnya karena kegembiraan Tuhan datang untuk mendukung, tetapi juga karena kisah sedih kehilangan kegembiraan. Terutama Wu Shuang, dia sangat berterima kasih kepada pasangan Ying untuk beberapa saat, biarkan dia memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencintai seseorang, dan dia dapat dianggap sebagai pemimpin pencerahan cintanya. Tapi sekarang, sepasang bebek Mandarin yang menentukan ini ditakdirkan untuk memisahkan Yin dan Yang, yang membuat Wu Shuang sangat marah. Hehe, siapa aku? Ternyata itu kamu sampah. Kalau bukan karena wanitamu, Dewa Giok sudah jadi milikku. Sakura, penampilanmu hari ini yang membuatku melihat pemandangan seperti kebahagiaan ganda. Saya sangat senang. Wajah Twilight canggung. Dan dia bahkan tidak pernah merasa bahwa ini adalah perlawanan yang menegangkan, seolah kedatangannya telah membawa kemenangan di pundaknya. Faktanya, Raja Hejiao mengirim putra tertuanya untuk memimpin tim secara pribadi saat senja, dan juga ingin mengambil kesempatan untuk menguji sikap suportif para pangeran lautan tak berujung. Jika berhasil dalam pertempuran pertama, kerajaan laut tak berujung tidak akan pernah bisa berpindah tangan. Laozi Hejiao tidak terkalahkan di dunia, dan putranya Twilight adalah pemimpin perang persatuan daratan. Siapa yang bisa menggantikan garis ini? Bahkan jika gagal, Raja Naga Hitam dapat mengambil kesempatan ini untuk membalikkan keadaan singkatnya. Ini adalah rencana sempurna untuk membuat Raja Naga Hitam tak terkalahkan. Hari ini, saya ingin Anda membayar hutang Anda. Postur tegang antara Sakura dan Twilight juga tampaknya menentukan beratnya pertempuran tersebut. Ketika dua orang bangsawan teratas di lautan tak berujung mencabut senjata mereka pada saat yang sama, ratusan ribu pasukan bergegas keluar pada saat yang sama. Jumlah tenaga kerja yang secara langsung berpartisipasi dalam perang di kedua sisi melebihi 1 juta, dan catatan data dari perang terbesar dalam sejarah daratan sekali lagi disegarkan.
Pada skala perang ini, tidak mungkin lagi mengandalkan keunggulan satu titik untuk mempengaruhi keseluruhan situasi. Itu lebih mengandalkan membunuh satu persatu, dan mayat asli dapat dikembalikan ke takdir masa depan seluruh benua. Apakah aliansi dari dua kerajaan besar mendapatkan tawa terakhir, atau pendaratan yang kuat dari laut tak berujung, mencapai pola daratan yang bersatu? Setelah pertempuran ini, perbedaannya akan terlihat. Setiap orang telah bergabung dalam pertempuran. Apakah itu pangeran atau jenderal berpangkat tinggi, atau rekrutan paling biasa, selama itu adalah individu yang muncul di medan perang ini, mereka semua secara naluriah mulai memikul tanggung jawab untuk bertarung sampai akhir. Darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu, dan para prajurit berjuang untuk bertarung. Biarkan teriakan dan pembunuhan berlangsung di garis pantai ini selama 5 hari dan 5 malam. Tentu saja, hal ini tidak boleh dilakukan dalam satu tarikan napas, yang selama ini telah dilakukan 3 kali istirahat sementara. Di sisi aliansi, 300.000 tentara jatuh, 230.000, dan lebih dari 20.000 terluka, dan kurang dari 50.000 yang masih utuh. Di laut tak berujung, tentara 1 juta telah kehilangan lebih dari 800.000. Ada lebih dari 70 anggota klan pangeran dari berbagai jalan, dan mereka dipenggal oleh Su Yang selama lebih dari 50 tahun. 200.000 orang Dewa Es dan Salju juga kehilangan lebih dari setengahnya. Secara umum, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan tentara aliansi. Namun, tampaknya jalan yang harus ditempuh sebelum pertempuran ini benar-benar berakhir. Senja yang berlumuran darah, karena perbaikan garis darah ras manusia Jiao, setelah menelan ribuan mayat, ia kembali ke kondisi puncaknya lagi, dan memandang bunga sakura di depannya dengan dingin. Ada batu giok darah di sakura, tapi sayangnya dia terluka lebih parah dari Senja. Setelah pertempuran kedua dimulai, sebagian besar akan dihancurkan. Sakura, jangan agresif. Pada saat ini, suara Su yang datang, mencegah keinginan Ying untuk bertarung lebih jauh. Saya ingin balas dendam. Su yang menepuk pundaknya, kamu harus memahami bahwa naluri pemulihan unik klan Jiao tidak dapat dimenangkan dengan kekerasan. Aku berjanji padamu dan serahkan padamu untuk nafas terakhir. Heh, apakah kamu berpura-pura menjadi B lagi? Kamu adalah Su Yang, kan? Sangat bagus, aku ingin melihat, apa yang kamu... Engah. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, seluruh orang diledakkan ratusan meter oleh kekuatan tak terlihat, jika bukan karena dukungan beberapa pangeran di belakangnya, dia akan terbang keluar dari layar. Sungguh pemaksaan yang kejam, orang ini layak menjadi orang yang bisa membuat ayahku cemburu. Kesembronoan dan kesombongan di wajah Senja menghilang, karena kekuatan kuat Su yang benar-benar membuatnya merasakan jejak ketakutan secara naluriah. Wah, darah klan Jiao kamu memang sangat menguntungkan. Sayangnya, harga dirimu tidak berguna di depanku. Oh, kalau begitu aku ingin melihat, kenapa kamu banyak bicara di depanku? Kali ini, Su yang tidak secara tidak sengaja menghancurkan lawannya, tetapi memberi Twilight cukup waktu untuk menembak. Meskipun tubuh naga banjir hitam masih dalam tahap pertumbuhan, potensi kuatnya yang tak tertandingi baik untuk tujuan ofensif maupun defensif tidak tertandingi oleh tubuh binatang dari ras lain. Pelanggaran yang dilakukan dengan menjentikan bulu ekor dengan ringan dapat mendorong gelombang besar setinggi puluhan kaki ke Su Yang dari 8 arah pada saat yang bersamaan. Cara yang bagus. Melihat pemandangan luar biasa di sekitar Su Yang, dia tidak bisa membantu tetapi memuji lawannya, tetapi semakin dia seperti ini, semakin banyak tekanan tak terlihat yang dia bawa ke Senja. Sebelum ini, tidak ada lawan yang ditemui Twilight tidak takut padanya, tapi kali ini, gilirannya untuk takut pada lawannya. Gemuruh.
Dalam sekejap, saya melihat Su yang tidak membuat terlalu banyak gerakan mewah, hanya melambaikan pedang Shura di tangannya secara horizontal, dan semua gelombang besar yang menghadapinya dalam radius 1 kilometer langsung dihancurkan oleh pinggang malas. Hanya gelombang yang telah dihancurkan pada akhir hantaman ini, dan percikan yang telah tercurah, yang setara dengan badai. Hati-hati! Su yang melakukan serangan balik defensif, tidak hanya dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar, tetapi di depan semua lebih dari 20 pangeran dan pemimpin klan musuh, dia bergegas ke ratusan ribu camp tentara lawan, dan langsung pergi ke atas malam. Tindakan seperti itu benar-benar membuat takut semua orang di dua kubu. Di pihak tentara aliansi, semua orang lebih khawatir tentang perilaku Su Yang, sementara camp musuh benar-benar terpana dengan keberanian dan kekuatan Su Yang. Karena taktik semacam ini, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan bahkan lebih tidak percaya bahwa seseorang bisa berani menjadi begitu tidak bermoral di depan pasukan laut yang tak ada habisnya. Tapi, orang yang melakukan ini adalah Su Yang. Yang satu itu selalu menjadi keberadaan tertinggi yang selalu menggambar garis besar dunia besar. Siapapun dia ingin jatuh, orang itu harus menerima pengaturan takdir. Gemuruh. Dengan kekuatan pedang Shura ditebas di udara, gelombang kuat yang meledak seketika naik ke udara, dan hanya satu wajah yang segera menghancurkan angin pelindung tubuh milik senja di depannya. Engah! Malam itu terguncang, dan dia secara naluriah mundur beberapa ratus meter ke belakang sebelum dia bisa berhenti. Orang ini hanyalah tubuh manusia, kenapa dia bisa memiliki kekuatan fisik yang luar biasa? Luar biasa! Saat senja, Su yang bisa membuat beberapa lubang besar di dirinya dengan satu jari kaki. Sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kuat dalam gelombang ini, Su yang bergegas turun sekali lagi dengan ledakan yang kuat, tetapi dia menggunakan gagang pedangnya untuk menyodok bagian tengah alisnya saat senja, dan dia bahkan tidak menggunakan ketajaman pedang. Tidak ada keraguan bahwa gaya permainan ini membuktikan bahwa Su yang tidak ingin terburu-buru membunuh lawan, tetapi dengan kasar melecehkan Tuan Muda Lautan Senja yang tak ada habisnya di depan semua pasukan koalisi kedua belah pihak, dan bahkan Raja masa depan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan benar-benar menghancurkan posisi Twilight di antara musuh. Oh, Raja Naga Hitam tidak memiliki penerus. Putra terbaiknya sebenarnya adalah Malam Senyap, tetapi Malam Senyap melihat jalan langit dan bumi, dan dia bahkan tidak repot-repot memberinya bantuan ayahnya. Orang lain yang tidak efektif meninggal di negara api. Anda adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk dipaksa keluar dari meja, berdiri di posisi 1 juta komandan tentara, dan pada akhirnya lebih dari 800.000 orang hancur. Jika saya jadi Anda, saya akan minta maaf untuk diriku. Anda bajingan. Mendengarkan penghinaan Su yang pada dirinya sendiri, Twilight tampaknya akan runtuh kapan saja, tetapi janji kepada ayahnya di dalam hatinya masih mendukungnya, jadi Anda harus menaatinya. Su Yang, aku berkata bahwa kamu harus dipecah menjadi beberapa bagian. Gemuruh. Energi kekerasan meledak, dan gelombang udara yang kuat meledak dari telapak tangan senja. Seperti yang diketahui semua orang, dalam energi ini, ada darah dalam hidupnya, yang membakar kekuatannya sendiri hingga ekstrim, dan itu akan memberi Su yang pukulan fatal dalam sekejap, membuatnya tidak punya kesempatan untuk bertahan. Pergi ke neraka. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan meleleh menjadi bola cahaya besar dalam waktu singkat, dan meledak ke arah perut Su yang tanpa memihak. Dan seluruh tubuhnya terus-menerus terbang kembali di bawah kejaran senja. Bos! Orang-orang di belakangnya terkejut, karena jika kekuatan ini mengenai mereka, diperkirakan mereka akan mati di tempat, belum lagi tubuh energi yang begitu besar, begitu meledak di Su Yang.
saya khawatir dia bahkan tidak akan melakukannya. Ada tulang yang tersisa. Gaya ini dapat dianggap benar-benar menguras semua energi fisik dalam waktu senja yang singkat. Tubuh mereka berdua terus bergegas ke belakang, namun, selama periode ini, wajah tertawa histeris di wajah senja tiba-tiba melahirkan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat mereka bertemu dengan tatapan Suyang. Pada saat inilah Twilight akhirnya menyadari bahwa mungkin, bukan karena dia berhasil, tetapi dia memenangkan triknya. Yang mulia, jangan gunakan pikiran Anda untuk memikirkannya, Suyang, pernahkah saya begitu ceroboh? Berani kamu bermain denganku? Ternyata Suyang telah menipu semua orang dengan menyembunyikan langit, dan siluet yang dikunci oleh senja ini sebenarnya hanyalah hantu. Tetapi ketika senja berhenti secara naluriah, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan tak dikenal di kehampaan. Area hitam di sebelah kiri adalah garis besar tanaman di langit yang berjalan perlahan, dan bagian tengah tirai cahaya putih perak yang tak berujung di sebelah kanan adalah penampakan Bai Lian Sui yang perlahan muncul. Satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang, adalah interpretasi sempurna dari Taoisme Yin dan yang terkuat Suyang di dunia nyata. Faktanya, ini pada dasarnya adalah rencana yang telah didiskusikan Suyang dengan Bai Lian Sui dan Cao Tianju sebelum dia mengambil gambar. Bai Lian Sui memiliki garis keturunan leluhur es paling murni di tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan dipilih sebagai pengorbanan terbaik sebelumnya. Dan kekuatan garis leluhur Bing adalah kekuatan terkuat yang dengan sempurna menahan evolusi ras manusia Jiao. Awalnya, ras manusia Jiao perlu menelan garis keturunan ini untuk mempertahankan pertumbuhan mereka, tetapi ketika mereka tumbuh ke tingkat tertentu, mereka akan terpengaruh oleh kemurnian garis keturunan dan berhenti berevolusi. Atas dasar ini, garis keturunan nenek moyang es akan tidak menjadi mereka. Bantuan pertumbuhan, dan akan menjadi musuh terbesar mereka. Yang disebut kurang bergizi, lebih beracun, adalah interpretasi seperti itu. Bagi Twilight, putra tertua Raja Naga Hitam, meski tubuhnya masih dalam tahap pertumbuhan, ia sudah melewati usia yang bisa tumbuh di atas darah leluhur es. Baginya, darah leluhur es adalah senjata pemusnah terkuat. Dan Suyang, justru karena ini, memutuskan untuk menggunakan metode memindahkan bunga dan pohon seperti itu untuk mengalihkan malam dari kelompoknya dan datang ke perangkap pembunuhan yang telah menunggunya sejak lama. Di sisi lain, Suyang yakin bahwa 20 leluhur binatang buas yang tersisa dan pangeran dari berbagai pembuluh darah akan menutup mata terhadap senja leluhur generasi kedua ini. Karena mereka mempertimbangkan taruhan dari sudut pandang mereka, matinya senja hanya baik untuk mereka semua. Momen ketika terang dan gelap kembar adalah saat senja mati dan malam abadi turun. Dan akhir kehidupan milik Tuan Muda Senja juga telah tiba. Suyang secara pribadi menjaga formasi untuk kedua wanita itu, darah leluhur es terbakar hingga ekstrim, dan saya masih bisa mendengar jeritan kesakitan Tuan Muda Senja dalam formasi yang terperangkap ini. Awalnya, jika Raja Naga Hitam mendengar ratapan ini, dia pasti akan mengambil tindakan. Yang memalukan adalah Suyang menggunakan mata langit untuk mentransfer suara ke tempat lain, melindungi seluruh lautan yang tak ada habisnya, dan menolak untuk memainkan peran tersebut. Dari media transmisi suara air laut. Dengan cara ini, Twilight benar-benar berada di jalan buntu. Semuanya, jika ada orang yang ingin memberikan ketidakadilan pada pangeran ini, kamu bisa datang untuk menyelamatkan, aku berjanji, aku tidak akan membunuhmu secepat ini. Kata-kata Suyang menyebar ke kamp tentara hanya 200.000 binatang lawan, semuanya seperti yang dia harapkan, tidak ada yang datang untuk mati. Setengah batang dupa sudah cukup bagi pemuda ini saat senja untuk mengeringkan garis keturunan kerajaan binatang laut paling murni di tubuhnya.
Ketika ketegangan Bai Lianshui dan Cao Tian muncul kembali, susunan Yin dan Yang benar-benar jatuh di atas senja, dan dia telah sudah jatuh ke dalam nafas yang sekarat. Keadaan marginal yang kehabisan vitalitas. Selama periode ini, Bai Lianshui dan Cao Tian Strain juga membuka debu dari ingatan mereka masing-masing. Guru, kami telah menyelesaikan tugas dan mengingat semuanya. Su yang mengangguk puas, dan pada saat yang sama menendang pemimpin laut tak berujung yang sekarat itu ke kaki Ying. Kau bisa menghadapinya sesuka hatimu, dan kau harus menghibur ratu dan prajurit dewa yang gugur. Pangeran Ying mengepalkan tinjunya dengan sangat marah, dan tanpa ragu-ragu, dia menunjukkan kedua jarinya, dan langsung menembus mata senja. Raungan yang menyakitkan, berubah menjadi aura yang sangat transparan dan kuat. Kali ini, bahkan mata langit tidak dapat sepenuhnya diblokir, dan suaranya menembus ke ujung laut dalam, dan benar-benar membangunkan Raja Naga Hitam yang telah jatuh ke dalam kondisi tidur nyenyak. Suyang, kamu mencari kematian? Engah. Sakura tidak ragu-ragu lagi, mencabut pedang di pinggangnya, dan menikam lebih dari 300 pedang di depan Pangeran Senja yang dibantai. Dia benar-benar melepaskan setiap sisik naga dan naga dari tubuhnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Penuh dan tampak sangat buas dan tragis, dan tampaknya tidak cukup bagi Pangeran Ying untuk melampiaskan amarah di dalam hatinya. Sampai pedang terakhir, Ying akhirnya menembus elemen beast saat senja dengan tangannya sendiri, dan esensi kuat dari elemen tersebut mengalir keluar. Gourmet, ini makan malam. Si kecil menggema dengan keras, lalu segera terbang dari rombongan kecil itu, datang ke senja, dan menelannya dengan mulut besar. Dalam sekejap mata, esensi binatang yang sangat murni ini ditelan oleh rakus di sekitar Xiao Tuan-Tuan, menghindari esensi dalam jumlah besar ini untuk membuat petarung binatang laut di bawah. Senja yang telah kehilangan elemen binatang itu benar-benar berubah menjadi ikan kecil dengan sisik naganya dicukur, dan tampaknya bahkan garis keturunannya yang merupakan milik Jiao telah benar-benar lenyap. Apakah kita menang? Para prajurit saling memandang dan sepertinya memiliki pertanyaan seperti itu di benak mereka. Pertempuran ini benar-benar terlalu tragis. Kedua kerajaan hampir menghancurkan kekuatan utama mereka yang paling elit, dan sisi laut yang tak berujung, diperkirakan dalam 1000 tahun, akan sulit untuk menumbuhkan pasukan besar sebesar ini. Pertempuran ini telah berkembang sedemikian rupa, itu bisa dianggap akan segera berakhir. Namun, hanya Su yang tahu bahwa dengan beberapa raungan gelombang dangkal namun sangat dalam di ujung laut dalam, pertempuran terakhir di dunia fantasi mungkin baru saja dimulai. Hei Jiao King, keberadaan yang berdiri di puncak seluruh dunia fantasi, penguasa abadi sejati dari laut tak berujung selama jutaan tahun, akhirnya muncul. Gemuruh. Raja Naga Hitam sebelumnya baru saja menjulurkan kepala besar, yang sama menakutkannya dengan pulau kecil. Kali ini, ketika dia benar-benar mengeluarkan tubuh bagian atasnya dari air, penampilan asli Raja Naga Hitam benar-benar mengejutkan pemandangan itu. Ya Tuhan, tubuh ini terlalu besar untuk Nima. Sungguh pria yang mengerikan, Tuan yang sebenarnya di laut. Bisakah kita benar-benar mengalahkan tingkat keberadaan ini? Dengan munculnya naluri bertanya-tanya, para prajurit Qian Qiuling mengerti bahwa dengan kekuatan puluhan ribu orang yang tersisa, diperkirakan bahkan Raja Banjir Hitam tidak dapat menahan semprotan naga, dan itu akan musnah dalam sekejap. Instan. Semuanya mundur. Lindungi tentara dinasti Shen dan tentara aliansi, mundur ke formasi tembok kota Qian Qiuling, dan serahkan padaku di sini. Setelah kata-kata Suyang, dia sekali lagi naik ke udara dan mencapai puncak awan. Jika dia adalah pemimpin pasukan aliansi sebelumnya, maka Suyang sekarang lebih seperti gelar pembangkit tenaga listrik tertinggi di bawah hukum seluruh benua,
menghadapi bos terkuat dan paling jahat di daratan utama. Tidak ada keraguan bahwa intensitas perang telah meningkat ke tingkat dewa, melampaui semua makhluk dalam konfrontasi ini. Semua orang hanya dapat memenuhi syarat sebagai pelayan. Saat tentara di Qianqiuling mundur satu demi satu, 200.000 pasukan yang tersisa di laut tak berujung yang kurang dari 20% juga mundur dan menyelam ke kedalaman laut tak berujung untuk memulihkan diri. Mereka telah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung, dan mereka bahkan tidak menyangka itu. Apa arti keberadaan mereka dalam Perang Dunia Pertama? Mundur adalah satu-satunya pilihan. Adapun 20 pangeran laut dalam, seperti puluhan bos besar di tim Suyang, mereka terus berada di pinggir lapangan, tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam perang. Selain Raja Naga Hitam dan Suyang, Wushuang dan Permaisuri telah menjadi satu-satunya dua raksasa cerdas di medan perang pamungkas. Selama Suyang membutuhkan mereka, mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk campur tangan di medan perang kapan saja dan mempengaruhi situasi saat ini. Dalam pertempuran terakhir ini, tentara aliansi tahu bahwa Suyang adalah satu-satunya tuan yang sebenarnya. Meskipun kedua dewi itu tidak lebih lemah dari Suyang, mereka hanya asisten. Akhirnya lihat tubuhmu, penguasa laut tak berujung. Melihat siluet naga hitam besar dan lengkap di depannya, Suyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa Anda masih jauh dari garis keturunan naga yang sebenarnya, dan dalam sistem terner ini, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi naga sungguhan, dan Anda tidak akan dapat mencapai keabadian. Jika tidak, bahkan saya, kumpulkan kekuatan terner, tidak mungkin mengalahkanmu. Raja Naga Hitam tampak sangat tenang, tetapi matanya penuh dengan jejak yang dingin dan serius. Anda membunuh kedua ahli waris saya, apakah Anda berencana untuk membayar sejumlah harga juga? Tidak ada rencana seperti itu. Tanggapan Suyang sangat langsung, tetapi Raja Banjir Hitam tidak ragu-ragu menjadikan tanggapan seperti itu sebagai tantangan terbesar bagi dirinya sendiri. Karena Anda mengatakan itu, jika saya tidak memberi Anda sedikit tanggapan, bukankah itu tidak sesuai dengan identitas saya? Gemuruh. Tiba-tiba, tubuh Raja Naga Hitam membuat pekerjaan penyangga, dan kemudian diarahkan ke punggung Bukit Qianqiu di bawah, menyemburkan polo air besar dengan radius 50 meter yang sangat padat. Meskipun bola ini dibentuk oleh kondensasi elemen atribut air, kekuatan elemen binatang yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Mundur, cepat mundur, semuanya, tinggalkan tembok kota. Sang Panglima Perang berteriak histeris, demi menunda waktu para prajurit di bawah komandonya, ia berinisiatif terbang ke udara dan melebur menjadi bola cahaya dengan tubuhnya. Begitulah, dan bagaimanapun, gagal mencegah bola raksasa ini datang. Seluruh portal Qianqiuling, yang telah dijaga oleh tentara aliansi selama beberapa hari, runtuh. Tembok setinggi 100 meter itu benar-benar diratakan oleh naga raja dalam sekejap. Tidak mungkin, celah antara kekuatan keras terlalu besar. Naga hitam ini sebanding dengan dewa, dan sudah menjadi eksistensi tertinggi di daratan. Untungnya, jutaan pasukan telah dipukul mundur, dan laut tak berujung telah kehilangan kekuatan. Menyerang interior. Desire, pertempuran ini ditakdirkan untuk menentukan nasib semua orang di daratan.